Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa safiina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum wa utul ilma darajah. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini kita masih bisa bermuwajahah, kita masih bisa bertemu untuk bersama-sama mengkaji Quran dan Sunnah, mengkaji agama kita, yang tujuannya adalah kita tidak boleh keluar dari majlis ini kecuali dalam keadaan bertambah ilmu kita dan juga bertambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena kalau kita ngaji tidak tambah takut, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya ilmu kita ini tidak bertambah. Ciri orang yang banyak ilmunya itu adalah mereka memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna yasyallahu min ibadil ulama. Sesungguhnya hanya orang-orang yang takut kepada Allah adalah orang-orang yang berilmu. Ya. Cek, Y. Jadi ciri khas bahwa kita sudah bertambah ilmu kita adalah dengan bertambahnya rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam kali ini kita akan membahas tentang amalan yang membuka pintu-pintu rezeki. Ya. Jadi di dalam Al-Qur'an dan Sunnah itu ada petunjuk-petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana cara kita membuka pintu-pintu rezeki. Ya. Nah, insya Allah di sini semua siap ya menjadi orang-orang yang dilimpahi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala yang berkah, banyak dan berkah. Bisa pergi ke Mekah dan Madinah. Ya. Keluarganya bisa lebih sakinah mawaddah warahmah, ya. Baik, amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak-Ibu sekalian, ya. Kita berharap semoga Allah menjadikan kita semua yang ada di sini dimudahkan rezekinya, lancar, ya. Sebagaimana perkataan para ahli surga, inna hadza larizquna ma lahu min nafad. Dan ini dijadikan doa orang-orang pondok pesantren, Bapak-Ibu sekalian. Ya. Ada yang tahu artinya apa? Inna hadza larizquna ma lahu min nafad. Artinya apa? Inna hadza larizquna ma lahu min nafad. Inna hadza, sesungguhnya rezeki dari kami ini ma lahu min nafad, tidak akan terputus. Ya, ma lahu min nafad, tidak akan terputus. Jadi dia terus datang terus. Ini adalah firman Allah kepada para ahli surga. Jadi ahli surga itu rezekinya tidak akan terputus. Terus akhirnya dijadikan doa oleh para kiai-kiai di pondok pesantren. Setiap mau buka dompet, baca itu, Bapak Ibu sekalian. Inna hadza larizquna ma lahu min nafad. Biar apa? Uangnya nggak pernah putus. Loh. Inna hadza larizquna ma lahu min nafad. Juga gitu, kalau misalnya masuk ke toko, buka laci, nah, baca itu. Inna hadza larizquna ma lahu min nafad. Ini ayat Quran ya. Ya.
Quran surat, coba dicatat ya. Inna hadzal rizquna ma lahu min nafad, itu surat Shad ayat 54. Surat Shad ayat 54. Nah, semoga kita semoga Allah memberikan rezeki kepada kita sebagaimana para ahli surga, ya, tidak terputus. Dan memang kita nggak pernah terputus ya Pak ya, karena rezeki tidak harus uang. Tapi kita pingin ya sehat ya, uang ya, gitu ya Pak ya. Ya, gitu. Ya. Ya, karena rezeki tidak hanya uang. Keluarga sakinah, mawaddah warahmah itu rezeki. Anak yang soleh, solihat itu rezeki. Ya, kita sehat badannya rezeki. Ya. Nah, tetapi kita berharap bahwa Allah sepanjang hidup kita, ya, kita ini tidak pernah terputus kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, rezeki yang diberikan kepada Allah tidak terputus. Nah, apa di dalam Al-Quran ini kita harus tahu ya, karena Allah itu zat, rezeki itu kan makhluk, dan yang namanya makhluk kita apa Pak Bu? Ciptaan Allah. Berarti mintanya sama Al-Khaliq, pencipta, dan Allah itu yang paling tahu. Nah, yang pertama Bapak sekalian harus kita lakukan agar kita ini rezekinya senantiasa tidak terputus, itu yang pertama adalah apa Bapak sekalian? Ada yang bisa nebak? Pertama itu yang paling gampang, berdoa. Berdoa. Kenapa berdoa Pak? Kenapa berdoa? Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi mengatakan, la yadurru qada illa doa. Apa itu? La yadurru qada illa doa. Qada itu apa? Takdir. Jadi jenengan, saya semua ya, saya jenengan Bapak Ibu sekalian, di Lauhul Mahfuz itu sudah tertulis Pak, sama Allah sudah sejak kita lahir ditulis sama Allah qada dan qadar kita, takdir kita sudah ditulis, dan itu nggak bisa dirubah. Jadi jenengan mau ikhtiar kayak apapun, kalau sudah ditulis bisa berubah Pak? Enggak. Dan yang bisa merubah adalah doa. Maka sebelum yang lainnya Pak, pertama doa dulu. Ya. La yaruddul qada illa doa. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Makanya dirubah dulu Pak takdirnya Pak. Di Lauhul Mahfuz itu yang bisa merubah takdir dengan doa. Makanya Bapak Ibu sekalian jangan pernah lepas dari doa. Ya, doa pagi petang dibaca. Ya. Doa sama Allah Subhanahu wa taala agar nasib kita yang tertulis di Lauhul Mahfuz itu adalah nasib-nasib yang baik. Gitu ya. Jadi doa yang pertama, minta sama Allah. Minta sama Allah agar diberi nasib yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Gitu. Nah, kalau rezeki berarti kita minta rezeki sama Allah. Tiap hari mintanya Pak. Gitu. Nah, di sini sebenarnya gampang dihafal ya. La yaruddu qada. Coba diulang Pak. Bismillahirrahmanirrahim. La yaruddul qada illa du'a. Wala yazidu fil umri wala yazidu fil umri illal birra. Dan tidak ada yang bisa menambah umur kecuali albirro, perbuatan baik. Jadi perbuatan baik itu akan bisa menambah umur. Tapi kalau kita ingin merubah takdir, itu adalah dengan doa. Maka kita jangan sampai lupa setiap pagi dan petang itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan doa itu biar dikabulkan gimana Bapak Ibu sekalian? Nah, doa biar dikabulkan, pertama kita tahu tempat-tempat yang makbul. Ya,
Tempat-tempat yang makbul itu apa? Satu, tempat yang paling makbul apa, Pak? Ketika sujud. Ya, tempat ketika sujud. Ya. Terus kemudian ketika ada di antara dua khutbah. Itu doa, Pak. Nggih. Manfaatkan doa sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi? Waktu gerimis, hujan, sepertiga malam. Nggih. Terus ketika setelah melakukan amal soleh. Nggih. Nah, jadi yang pertama itu agar kita senantiasa tadi diberi kenikmatan oleh Allah, diberi rezeki yang terus-menerus, jangan lupa kita berdoa. Ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah itu zat yang tidak pernah bosan. Tidak pernah bosan kalau kita mintai. Allah itu malah suka kalau kita mintai, Bapak sekalian. Jenengan tuh kalau suka minta sama Allah, ya Allah, minta aja sama Allah. Allah tuh suka. Justru Allah itu nggak suka kalau kita nggak minta. Kalau kita nggak doa itu Allah nggak suka, dia nganggap sombong. Sombong lu, ya nggak bisa apa-apa, nggak pernah minta, nggak pernah doa, ya, gitu, nggak pernah minta sama Allah. La haula wala quwata illa billah. Kita itu nggak punya kekuatan, Pak Waisal. Kalau tanpa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Berdoa ditambah ya, dan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau doa itu Bapak Ibu sekalian harus dengan baik sangka. Dengan baik sangka. Anna inza zonni abdibi, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Oke. Terus cek. Oke. Terus yang kedua adalah agar kita itu mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Bapak sekalian, ini ada sebuah hadis. Cek. Ya. Nah, yang kedua itu Bapak sekalian adalah setiap kita melakukan aktivitas apapun, jangan lupa mengucap basmalah. Ya, misalnya ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mau apapun saja Bapak Ibu sekalian, jangan lupa ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Ada dalam hadis Rasulullah pernah bersabda, kullu amri dilbali la yubda'u fihi bismillah fawa aqta'un. Kullu amri, setiap urusan, dilbali la yubda'u fihi bismillah, setiap kita melakukan perkara penting yang tidak dimulai dengan bismillah, maka amalan tersebut qata'un fahuwa aqta'un, terputus berkahnya berkurang gitu. Makanya dalam hadis itu dikisahkan Rasulullah SAW menyampaikan, orang yang makan gak baca bismillah, setan ikut makan, Pak. Terus kemudian kalau bapak-bapak tidak mengucapkan bismillahi, ya, apa itu? Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka kita akan, setan ikutan, ya, makan dia ikutan. Terus kita lupa bisa bismillahirrahmanirrahim, Allahumma janibna syaiton wa janibis syaiton ma razaqtana, setan ikutan. Itu doa apa, Pak? Doa suami istri. Ya. Setan ikutan. Ya. Nauzubillah. Ya. Jadi yang kedua Bapak sekalian, agar semua kegiatan kita, pekerjaan kita, aktivitas kita berkah, jangan lupa ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Keluar rumah bismillah.
Mau duduk bismillah. Mau masuk masjid bismillah. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Mau masuk WC bismillah. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ini a'udzubika minal ubudsi wal wabais. Ya. Kemudian yang ketiga, Bapak sekalian, ya, agar kita senantiasa dibukakan pintu rezeki, ya. Ya tadi, sehingga ketika kita kerja itu nggak diganggu setan, Pak. Maka baca bismillah. Ya, dalam setiap hal kita baca bismillah. Terus kemudian yang selanjutnya adalah, Pak Bu sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladina amanu minkum wa utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan yang berilmu. Maka senantiasa agar kita senantiasa diberkahi, ya, oleh rezeki yang banyak adalah salah satunya dengan menambah ilmu. Menambah ilmu. Dan investasi paling baik itu adalah apa, Pak Bu sekalian? Meningkatkan ilmu kita. Itu investasi terbaik. Makanya kalau kita punya anak, kalau bisa sekolahkan setinggi mungkin. Terus kemudian diberi dia keterampilan sebanyak mungkin. Itu investasi yang terbaik. Ya, kalau dia punya keahlian yang banyak, keilmuan yang banyak, oh udah. Saya masih ingat ketika zaman mahasiswa itu ngundang seorang menteri, ya. Saya sebut saja namanya Sri Mulyani. Ya. Zaman mahasiswa, Pak. Zaman waktu itu kita ngundang itu ke kampus untuk ceramah. Dia minta amplopnya itu, waduh ini direkam ya, gak enak ini. Ya saya sebutin aja ya waktu itu ya. Waktu itu segitu banyak, Pak Bu sekalian, 16 juta. Waktu itu segitu banyak. Sekarang mungkin lebih lagi. Zaman saya kan udah berapa puluh tahun yang lalu, ya, 20-an tahun yang lalu. Terus kemudian beliau waktu itu belum jadi menteri, ya, belum jadi menteri. Tokoh lah, tokoh keuangan. Kalau menteri biasa malah gratis, ya kan, ya, karena nggak mungkin minta apa kafalah gitu ya. Belum jadi menteri waktu itu, ya, tokoh intelektual lah, ya, cendekiawan waktu itu. Terus kemudian kita nego, terus beliau mengatakan, ya udah 11 juta, tapi nggak pakai makalah ya, gitu. Bu ngomong cuma 2 jam 11 juta. Dan waktu itu bukan menteri, orang pinter, gitu. Ya, saya di sini berapa jam? Setengah jam, 1 jam, berapa? Dapat snack. Alhamdulillah. Saya yang gaji Gusti Allah kan itu. Ya. Ini saya tidak mengecilkan, ini FKM ini harus kita support Bapak sekalian ya. Kita support. Acara gini harus baik ya. Terus kemudian ini orang yang berilmu Bapak Ibu sekalian, nilainya makin tinggi gitu. Dicari orang dan lebih gampang cari duit. Orang yang berilmu itu. Sehingga Imam Syafi'i mengatakan, man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Ini bukan hadis ya, ini adalah nasihat Imam Syafi'i. Barang siapa yang ingin menguasai dunia, fa'alaihi bil ilmi, harus banyak ilmunya. Dan sebaliknya, man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Kalau orang ingin dapat surga, dapat kenikmatan akhirat, fa'alaihi bil ilmi, ada ilmunya. Gak bisa, kalau gak ngaji gak mungkin, gak bisa. Kuncinya ngaji, cari ilmu. Ada ilmunya orang dapat surga itu, ya. Terus kemudian ini banyak, Pak, 115 ya, semoga cukup waktunya ya. Sehingga kita bisa lihat dari pintu mana kita ambil. Terus kemudian yang selanjutnya adalah, ini penting. Tadi selama pertama berdoa, kedua bismillah ya, ketiga perbanyak ilmu, dan keempat ini penting, yaitu juga ini juga termasuk bagian yang intinya adalah ikhtiar. Kita itu menjadi ahlul ikhtiar. Ya Ustadz, kan cukup doa aja biar dapat rezeki, enggak cukup. Ya, ikhtiar. Harus dua-duanya, doa iya, ikhtiar juga iya. Kenapa? Karena ikhtiar itu adalah salah satu bentuk bagian usaha kita memilih takdir Allah.
Ikhtiar itu memilih takdir Allah. Kenapa? Karena ikhtiar itu bahasa Arab dari kata ikhtaro yahtaru, yang artinya memilih. Jadi orang itu kalau nggak kerja berarti dia nggak ada pilihan. Tapi kalau dia kerja, dia punya pilihan yang lebih baik. Ya. Bahkan di dalam Quran Allah mengatakan wa ma min dabbatin fil ar 'alallahi rizquha. Setiap binatang yang merayap, melata di atas bumi itu Allahi rizquha. Jadi harus merayap Bapak sekalian untuk mendapatkan rezeki Allah, itu harus merayap. Keluar dari rumah, harus bergerak. Gak boleh diam. Ya. Bahkan Allah mengatakan innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum jika mereka tidak berusaha untuk merubahnya. Jadi bergerak itu salah satu dari pembuka rezeki. Ya, cecak itu bergerak Pak untuk dapat nyamuk ya. Nggak diam dia, bergerak. Walaupun dijamin rezekinya sama Allah. Rezekinya nyamuk. Nyamuk itu susah ya nangkapnya ya. Cecaknya nggak punya sayap, nyamuknya punya sayap. Gitu. Ya. Tapi Allah kasih rezeki. Tapi si cecak itu tetap harus ikhtiar. Dia harus keluar dari sarangnya, gitu ya. Sama juga dengan kita, harus ada kita menjadi ahlu ikhtiar. Kita jangan sampai Pak kalah dengan teman-teman kita dari Cina itu. Kalau kerja tenanan, memang harus diakui ya. Kalau kerja itu gila-gilaan mereka itu. Ya. Ya. Orang Jawa, tapi orang Jawa lebih bahagia ya. Kerjanya dinikmati. Ya. Kalau orang Chinese itu, wah, harus saya akui saya ketemu dengan orang Chinese, pernah satu kantor dengan orang Chinese, ya, betul Pak, memang gila mereka kerjanya Pak. Kalau kita santai Pak, menikmati, mereka enggak, luar biasa. Ya. Nah ini kalau kita dapat dua-duanya Pak, ya, kita ikhtiar kepada Allahnya tinggi, ikhtiar fisiknya tinggi, masya Allah, enggak terkalahkan kita. Ya. Ini. Jadi ikhtiar ini juga bagian sesuatu yang penting. Jadi kita harus senantiasa berusaha. Bahkan Rasulullah SAW itu ketika ada orang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya itu tidak punya income ya Rasul. Gimana saya caranya punya income? Rasulullah kemudian menyuruh orang tadi, pulanglah kamu, ambil di rumahmu barang yang bisa dijual. Terus dia bawa barang-barang yang bisa dijual kepada Rasulullah. Kemudian sama Rasulullah, ini jual ke pasar, belilah kampak. Terus dia balik lagi beli kampak. Terus Rasul mengatakan, sekarang tugasmu adalah cari ranting-ranting pohon. Ya, terus bawa ke sini. Nah, terus dia keluar lagi cari ranting pohon, dibawa ke Rasulullah. Terus Rasul mengatakan, jual ranting-ranting ini. Kan jadi kalau zaman dulu jadi kayu bakar Pak. Dan itu zaman dulu bahan bakar yang dibutuhkan semua orang. Ya, untuk masak. Harus akhirnya diulangi sampai akhirnya dia punya income. Artinya apa Pak? Kalau kita ikhtiar, kita lihat kita ini punya kemampuan apa. Ya, itulah yang jadi core bisnis kita. Ya, ikhtiar kita. Ini. Karena ikhtiar ini tetap diminta oleh Rasulullah SAW. Ya. Kita diminta tawakal dan juga jadi alul ikhtiar. Jadi ketika Rasulullah itu ada sahabat Nabi, ya, ada sahabat Nabi, dia bawa seekor onta, kuda atau onta saya lupa. Terus kemudian itu terus dicolke tok ngono Pak. Colke tok. Terus kemudian ditanya Rasulullah, "Loh, kenapa kudamu kamu lepas begitu?" "Saya sudah tawakal kepada Allah." Rasulullah bilang, "Tidak boleh seperti itu. Ikat dulu kudamu, ya kan? Baru setelah itu tawakal." Gitu. Ya. Tetap tawakal harus, ya. Ikhtiar juga harus, dua-duanya. Ya. Ini harus sekalian. Sehingga umat Islam ini jangan sampai menjadi umat yang pemalas, gitu. Ya. Saudi itu rajin pemalas, Pak. Orang Saudi, orang Qatar itu Pak uripnya santai banget Pak. Tapi ya sugih-sugih Pak. Itu Pak. Makanya Pak, kalau kita ini sudah diberkahi sama Allah, sak keset-kesetnya kita Pak, kaya Pak. Gitu loh.
ikhtiarnya kurang, Pak. Orang kaya wong Cina, Pak, wong Arab, Pak. Tapi sugih. Nah, ini fakta. Ya. Ini fakta. Kenapa, Pak, itu, Pak? Karena mereka ini walaupun ikhtiarnya itu masih minimal, tapi ketaatan sama Allahnya maksimal. Ya. Saya nggak ngajari males ya, Pak, ya. Ojo kaya wong Arab, Pak. Orang Arab itu, nuwun sewu, selama saya di sana itu, mereka cuma muncul di Masjid Nabawi dan Haramain itu kalau maghrib dan isya, Pak. Zuhur itu nggak ada mereka. Saya nanya, saya dikasih tahu sama salah satu teman ya, yang kerjaan mereka itu, Ustaz, itu kalau zuhur tidur, gitu. Yes. Tapi gak usah ditiru, Pak. Oh, jadi tiru, Pak, ya. Jadi tiru. Tiru api ewe, ya. Ini yang cerita teman saya. Teman saya. Santai mereka kalau kerja itu, tetapi Masya Allah, Allah kasih berkah sama mereka itu. Saya sampai, ya Allah. Ya. Di Qatar itu, Pak, bayi lahir itu udah dikasih rumah, Pak. Bayi lahir sudah dikasih rumah sama negara. Sugih negara itu. Kekayaan alam Qatar sama Indonesia banyak mana, Pak? Indonesia, Pak. Jenengan kalau ke Saudi itu, Pak, isinya gurun tok, Pak. Gak ono wit-witan. Jadi sing salah sopo gitu. Saya kadang-kadang bingung ini, apa ini katanya. Ya, tetapi sana, Pak, mereka pakai syariat Islam. Pakai syariat Islam. Harus dicoba, Pak. Makanya kalau di negara kita ini apa? Makmur, baldatun thayyibatun warabul ghafur, dicoba, Pak. Jangan-jangan kalau kita pakai syariat Islam diberkahi sama Allah. Kita nggak usah mikir apa anak kita nikah omahe piye wis dikai negara. Dicoba aja dulu. Kita soalnya belum pernah nyoba gitu. Faktanya pakai syariat Islam mana aja, Pak? Sukses, Pak. Brunei, Qatar, Saudi. Negara sukses semua, Pak. Kaya raya, Pak. Bek Cina sergep Cina, Pak. Gitu. Gitu. Allah alam. Ya. Ya. Terus kemudian yang selanjutnya, yang keempat baru tadi, banyak-banyaklah apa, Pak? Istighfar dan taubat. Banyak istighfar dan taubat. Jangan sampai kita itu ngelangut, Pak. Nggih. Lagi nyepir mobil mbek ngelamun. Banyakin istighfar. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Ya Allah, kula nyuwun ngapura ya Allah. Taubat ya Allah, taubat kula ya Allah. Gitu. Jangan ngelangut, Pak, rugi, Pak. Perjalanan saya misalnya dari Teguani ke sini 1 jam ngelangut rugi, Pak. Gitu. Banyakin istighfar, astagfirullah, ya Allah, astagfirullah, astagfirullah. Nah, ini memang harus dibiasakan. Kalau jenengan tidak dibiasakan, tidak nempel. Biasakan. Ya. Hadisnya apa? Ya, Rasulullah SAW. Ini, Pak, dalilnya, Pak. Dalilnya kalau orang itu banyak istighfar di Quran dulu sudah pernah saya bacakan ya, Pak, ya. Surat Nuh ayat 10 sampai 12. Ternyata surat Nuh ayat 10 sampai 12 ini diulang-ulang di tempat-tempat yang lain, Pak. Di surat Hud juga. Ternyata Allah betul-betul menjanjikan orang-orang yang istighfar dan taubat itu diberi kenikmatan oleh Allah. Diberi rezeki oleh Allah. Ya. Istighfar itu gampang atau angel, Pak? Gampang. Tapi yang ngelakoni sitik apa ge? Sitik. Padahal gampang loh. Tapi banyak orang yang nggak melakukan. Ya, orang lebih suka ketika ngelanggut main HP, buka WA, IG, Facebook, ya. Masya Allah. Kalau janji Allah, Pak, janji Allah itu, Pak, janji Allah itu, Bapak Ibu sekalian, kalau jenengan itu yakin dengan janji Allah, kabul, Pak. Betul. Yang bikin gak kabul itu apa? Jenengan itu dengan janji Allah masih mang-mang. Itu ada teman saya, sahabat saya, Ustaz, saya pengen umroh bareng antum. Ya udah DP, saya bilang itu.
Siap Ustaz, DP berapa? Ya udah, 5 juta saya bilang itu. Langsung dikirim 5 juta. 3 juta. 3 juta. Terus saya bilang gini, insya Allah ini diganti sama Allah. Saya pernah lihat hadis walaupun doif. Itu orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah itu diganti. Umroh itu. Terus dia nggak begitu lama langsung kabari saya, cuma 5 menit. Betul Ustaz, ini saya langsung dapat invoice 10 juta. 10 juta. Jadi 3 kali lipatnya dari DP yang dia bayar. Ya. Saya waktu itu cuma bilang, tinggal antum percaya atau tidak, gitu kan. Nah, termasuk istighfar ini Bapak Ibu sekalian. Istighfar ini kita taubat sama Allah. Kalau kita tuh betul-betul meyakini janji-janji Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan memberikan keajaiban kepada kita. Ini ya. Ini hadisnya. Ayatnya sudah ya, dulu sudah pernah saya bacakan, surat Nuh, surat Hud. Nah, ini kalau ini hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Ibnu Majah. Rasulullah pernah bersabda, "Man aksara minal istighfar, ja'alallah lahu min kulli hamin faraja wa min kulli dikin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Yang artinya, barang siapa yang memperbanyak istighfar, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihan. Kita ini sedih, ham. Kita tuh gelisah. Maka banyakin istighfar, dikasih jalan keluar oleh Allah, ya. Terus kalau kita ini kena dzikin, kesempitan, ya. Wa min kulli dzikin makhraja. Dan ketika kita ini mendapatkan kesempitan, maka diberi kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita selagi sempit nih, ya Allah, istighfar. Taubat sama Allah. Kalau perlu salat sunnah taubat. Ya. Itu akan diberi kelapangan. Yang tadi sempit dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Dan mereka akan diberi rezeki yang tidak disangka-sangka. Ya. Banyakin istighfar. Bapak Ibu, praktekkan aja ya. Praktekkan di rumah, banyakkan istighfar, banyak taubat sama Allah Subhanahu wa taala, karena kita mengharapkan Allah membantu urusan-urusan kita. Dan syaratnya apa tadi? Yakin. Ya. Yakin Allah akan bantu kita. Kalau kita lagi kena alhamu itu kesedihan, maka banyakin istighfar. Gelisah, banyakin istighfar. Kita lagi sempit, banyakin istighfar, ya. Dan kita mengharapkan rezeki dari Allah, banyakin istighfar, ya. Terus kemudian yang kelima, Bapak sekalian, yang kelima itu Rasulullah menyuruh kita untuk banyak silaturahmi, banyakin teman, Bapak sekalian. Jangan banyak musuh, ya. Banyakin teman. Kalau banyak teman itu Masya Allah, ya. Kita itu, kalau kita ini memiliki akhlak yang baik, ya, gerap ya sama orang itu akan mudah menolong kita, membantu kita. Pak, saya itu pernah lihat video, Pak. Di India itu ada seekor macan. Dia itu minum di tempat minum kecil itu, baskom, ya. Baskom tapi mulutnya kecil, lubangnya kecil. Terus dia masuk ke situ. Lalah terjebak, Pak. Kepalanya masuk ke baskom itu, ya. Terus setelah itu baskomnya nggak bisa lepas. Jenengan kalau lihat ada macan, kepalanya itu terjebak tadi baskom dan nggak bisa. Jenengan nulungi menapa mboten, Mbak? Ditolong enggak, Pak? Wah, mundur-mundur macannya ya. Nabrak-nabrak. Kan mesake, Pak. Jenengan tulungin apa mboten, Pak?
tenane. Di situ Pak, orang-orang di sekitar situ nggak ada yang berani deketin Pak. Itu macannya gede banget soalnya. Nggak ada yang berani deketin, nggak ada yang berani nolongin. Ya, jenengan, saya pernah Pak, jangankan macan Pak, ada kucing Pak, itu terjebak di atap-atap itu, dia meong-meong nggak bisa turun. Jenengan kalau nulungi Pak, dicakar Pak. Dan saya benar-benar dicakar Pak waktu itu. Musake toh, gak iso medun. Tak doke Pak, dicakar Pak dia karena dia ketakutan. Ah itu Pak. Maksudnya gini Pak, hikmahnya Pak. Banyak orang yang kasihan dengan macan ini. Tapi kalau dia adalah makhluk yang membahayakan, itu artinya semua orang nggak mau deket. Sama juga dengan kita. Ini kalau akhlak kita ini membahayakan orang, menakutkan orang, ya, menyebalkan banyak orang. Jangan lihat kita sesara itu orang mesake Pak. Tapi ngelihat kitanya itu nggak karu-karuan ya. Terus pokoknya menyebalkan orangnya gitu kan. Itu orang yang malas menulungi Pak. Kalau bahasa Jawanya Pak, tega larane ora tega patine gitu ya. Jane aku mesake, tapi ditulungi wonge kaya ngono. Ya. Maka jadilah kita ini Pak, jadilah orang yang akhlaknya baik Pak dengan sama orang Pak. Dengan semua orang Pak. Gitu. Paling gampang Rasulullah mengatakan tabassam fi wajhi ahuka sodako. Senyum kalau ketemu sama orang, jangan bersengut. Ya. Punyain banyak kenalan, kita punya banyak. Jangan suka berkompetisi, tapi sukanya kolaborasi. Nah, gitu Pak. Kolaborasi. Jadikan setiap orang itu link kita, relasi kita, bukan kompetitor. Ya, itu saya sering itu ngomong kayak gitu sama Mas Tri. Ya. Ya. Jangan cari musuh Pak, cari teman yang banyak. Karena ini perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu perintah Rasulullah? Nah ini hadisnya, Rasulullah pernah bersabda, ya, An Ibnu Shihab Ahbaroni Anas bin Malik anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qala man ahabba ayyub soto lahu. Barang siapa orang yang ingin dilapangkan ya, fi rizkihi wa yunsa'u lahu fi asarihi ya. Barang siapa yang diluaskan rezekinya ya, dan diperpanjang sisa umurnya ya, fal yasil rahimah, maka banyak-banyaklah menjaring tali silaturahmi. Banyakin saudara Pak, banyakin teman, jangan banyakin musuh. Ini kalau mafhum mukhalafahnya ya, kebalikannya, maka orang yang banyak musuhnya itu yang rezekinya sempit, umurnya pendek gitu. Nauzubillah ya. Banyakin teman Pak. Kita itu punya teman di mana-mana. Di NU punya, Muhammadiyah punya, FKAM punya, apalagi Al-Irsyad punya. Semua punya kita teman. Ya. EPI punya, HTI punya gitu. Ya kan? Yes. Konco kabeh. Ya. Ya. Direkam ini ya. Ngomongin tentang HTI, EPI. Radikal berarti. Ya. Enggak, kita anggap mereka muslim, itulah saudara kita ya. Kita punya banyak saudara di mana-mana. Ini. Saya begitu Pak, saya punya semua. Saya bergaul dengan kiai-kiai NU, ya kan? Tentu saja kalau kita bergaul dengan para ulama itu banyak yang kita berbeda, ya kan? Ya tidak menutup kita untuk silaturahmi lebih dekat. Ya. Jadi nata'awanu bima tafaqna. Jadi kita salahlah bekerja sama terhadap hal yang kita sepakati, dan kita saling bertoleransi pada hal yang tidak kita sepakati, ya kan? Saya ini nggak kunut Pak. Kalau saya mengambil pendapat yang menurut saya rojih itu tidak kunut kalau subuh.
Tetapi kalau saya jadi imam di kampung, saya kunut Pak, karena mayoritas Nahdien, saya kunut. Nggak maksa ya, mentang-mentang ini kalau sepanut saya imamnya gitu. Ya. Nah ini cari musuh kalau begini. Karena kunut itu juga pendapat Imam Syafi'i, dan Imam Syafi'i itu adalah imam yang nasirus sunnah gelarnya, pembela sunnah. Kunut itu tidak bid'ah Pak, walaupun saya tidak mengambil itu. Bukan bid'ah. Kalau kita mengatakan itu bid'ah, berarti kita menuduh Imam Syafi'i ahlul bid'ah. Kita siapa dibandingkan Imam Syafi'i? Kunut saya tetap ikut kunut. Ketika saya haji dulu, hajian, disuruh jadi imam ya saya kunut, karena mayoritas Nahdien. Gitu ya. Cari teman yang banyak, bukan cari musuh, ya kan? Ini. Karena memang kunut pun juga ada dalilnya. Kalau pendapat fikih itu Pak bukan salah dan benar. Oke, ini harus ingat Pak. Kalau pendapat fikih para ulama itu bukan salah dan benar, tapi rojih dan marjuh. Mana yang lebih kuat, mana yang kurang kuat. Paham ya Pak? Mana yang lebih kuat dan mana yang kurang kuat. Dan mana yang kuat ini juga apa sih? Khilafiyah. Ya, kita milih aja kan gitu. Tinggal milih aja Pak. Tidak ada yang salah. Cuman mana yang menurut kita lebih kuat. Ya, ini. Baik, itu yang ke-5. Yang ke-6 Pak, itu banyakin sedekah. Itu langsung jenengan kalau sedekah langsung pintu rezeki itu terbuka. Ya. Makanya kalau ada acara seperti ini Pak, ngantongi Pak raketang 5.000 Pak, ya kan? Sedekahkan ya. Biar FKAM kegiatan dakwahnya jalan terus. Ya. Raketang 5.000 Pak, langsung kita buka pintu rezeki lewat jalur sedekah. Dan Rasulullah mengatakan sedekah itu tidak mengurangi harta. Ini yang bilang Rasulullah SAW. Bal yazdad. Bahkan harta kita bisa bertambah karena sedekah. Ini. Kita lagi mancing, ya, mancing rezeki yang lebih banyak. Itu dengan sedekah. Bahkan dalam hadis dikatakan as-shadaqah tamni'u mitatan su'. Sedekah itu membuat orang itu terhindar dari mitatan su', kematian yang buruk. Kalau kita ingin husnul khotimah, banyakin sedekah. Ya. Enak ya. Rezeki ini dijanjikan oleh Allah diperbanyak, tapi juga dihindarkan dari su'ul khotimah. Ya. Itu yang ke-6. Kurang 10 lagi Pak. Yeah. Ya. Baik, insyaallah itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya berharap kita jangan sampai keluar dari majelis ini kecuali dalam keadaan husnudzon billah, berbaik sangka kepada Allah dan yakin apapun yang Allah tunjukkan kepada kita pasti benar. Tidak boleh keluar dari majelis ini kecuali dalam keadaan yakin kepada Allah. Nggih. Menurut tadi Allah menyuruh kita berdoa, ikhtiar, memperbanyak ilmu, taubat, banyak silaturahmi, sedekah, ya. Yang 10 kita bahas pertemuan selanjutnya, ya. Baik, insyaallah itu Bapak sekalian, semoga kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang diberi rezeki, diberi kenikmatan yang tidak terputus. Amin ya rabbal alamin. Ayatnya tadi apa Pak? Inna hada la rizquna ma lahu min nafad. Baik, soal demikian kita tutup dengan doa bersama-sama ya Pak ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dzunubana. Allahumma ighfir lana dzunubana. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayya
warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ya Allah zidna ilman nafi'an wa wafiqna amalan makbulan wa wahabna rizqan wasi'an waktub alaina taubatan nasuha ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana hablana rizqan halalan thayyiban wasi'an ya Allah ya rabbana. Allahumma ya Allah ya rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah ya rabbana, jadikan kami yang hadir di sini ya Allah, Engkau ampuni dosa-dosanya ya Allah. Ya Allah ya rabbana, kami akui dosa-dosa kami banyak ya Allah. Sementara ya Allah karunia-Mu ya Allah tidak terputus ya Allah. Allahumma ya Allah ampuni dosa dan kesalahan kami ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ya rabbana, kami bertaubat padamu ya Allah. Kami kembali padamu ya Allah. Ampuni dan dosa dan kesalahan kami ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ya rabbana ya ghafurur rahim ya arhamar rahimin. Ya Allah ya rabbana, lancarkan rezeki kami ya Allah. Bukalah pintu-pintu rezeki kami ya Allah. Ya Allah ya rabbana, semoga ya Allah siapapun yang ada di sini ya Allah, Engkau jauhkan ya Allah dari kefakiran, Engkau jauhkan dari kemiskinan, Engkau jauhkan dari kekurangan. Cukupi kami ya Allah ya arhamar rahimin. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.